Intro, intro, intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang exchange terbesar saat ini di dunia kripto, yaitu Binance. Kayaknya kita nggak afdol kalau nggak bahas exchange terbesar ini ya. Jadi kali ini kita agak meninggalkan dunia dApps, tapi kita langsung beralih ke exchange yang besar gitu. Artinya bukan yang lain nggak besar ya, tapi yang ini ya yang terbesar saat ini. Jadi Binance sendiri, oke, sorry. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman bahwa investasi di dunia kripto, saham, forex itu resikonya sangat tinggi. Jadi teman-teman harus ya riset kecil-kecilan deh, minimal googling, YouTube, atau nanya sama yang lebih tahu. Karena duit yang teman-teman pakai di sini adalah duit beneran dan duit teman-teman sendiri. Oke? Sekarang kita masuk ke Binance. Jadi Binance sendiri itu ada aplikasinya di Android maupun di iOS ya. Kebetulan kali ini saya menggunakan iOS dan saya juga udah KYC udah selesai. Ini nanti mungkin teman-teman bisa KYC juga. Udah banyak sih sebenarnya yang ngebahas masalah Binance ini di YouTube. Ya wajar aja karena memang Binance adalah salah satu seperti saya bilang tadi, exchange terbesar di dunia kripto. Kita bahas mungkin fitur-fitur yang menjadi favorit saya gitu kali ya. Karena kalau mungkin kita bahas fitur-fiturnya semua Binance mungkin udah banyak nih di YouTube gitu. Jadi mungkin ya kita buat yang agak beda gitu, tapi masih ada hubungannya dengan Binance gitu. Agak muter-muter nih, agak nyelimet. Jadi memang di Binance sendiri seperti kita bisa klik di sini ya, kita klik lainnya. Fiturnya sangat banyak. Artinya ada fitur konversi, ada spot, margin, kemudian ada strategi trading, ada future juga. Di sisi finansialnya, DeFi-nya ada tabungan, staking, ada pinjaman kripto, ada Binance Pool, oke. Jadi macam-macam. Jadi cukup lengkap, bukan cukup lengkap, memang sangat lengkap. Bahkan kalau di versi webnya sih sepertinya lebih lengkap ya. Ini kan karena saya versi mobile, jadi mungkin nggak semuanya keluar gitu. Ini juga tadi ada Binance NFT, artinya memang ini one stop ya, one stop service di Binance ini gitu. Kalau teman-teman ingin mulai dari mana sih kita bisa investasi, dari mana sih kita bisa staking, dari mana sih kita bisa belajar liquid swap. Nah di sini ada semua sebetulnya gitu loh. Dan sudah banyak sih channel-channel YouTube lain di mana saya juga belajar. Jadi channel-channel itu yang ngebahas itu semua. Tapi kenapa di sini saya ingin sampaikan kenapa sih saya masih tertarik untuk pakai Binance sebagai alternatif dari investasi saya gitu. Mungkin yang pertama, di video-video sebelumnya kan rata-rata tuh kalau diperhatiin investasi saya itu pakai dApps ya. Di di misalnya token A di dApps A, token B di dApps B gitu, seperti itu. Ya nggak ada salahnya juga sih sebetulnya, tapi ada token-token atau ada koin-koin yang nggak bisa saya staking. Bukan nggak bisa, artinya dalam artian nggak bisa di staking koinnya, tapi sayanya nggak punya kemampuan ke arah sana. Misalnya gini, misalnya koin tersebut bisa di stakingnya di jaringan Ethereum gitu ya. Itu biayanya mahal banget kalau kita mau
staking di sana atau delegating, bahasanya agak-agak beda gitu ya. Itu costnya agak mahal dan itu nggak sesuai dengan kemampuan saya, nggak sesuai dengan budget saya. Maka Binance bisa menjadi alternatifnya gitu. Memang sih ada kerugian ya di dalam kalau misalnya kita staking di Binance gitu, karena APR-nya atau APY-nya cenderung akan lebih kecil. Nah, oh ya, dari tadi mungkin ada yang nanya gitu ya, atau pas nonton video ini, kenapa sih ngomonginnya staking, staking, staking? Jujur, karena itu yang paling saya paham gitu. Jadi itu yang paling saya paham dan saya mengerti konsepnya bagaimana, saya mengerti bagaimana resikonya, bagaimana profitnya, itu saya mengerti banget gitu. Artinya pemahaman saya lumayan gitulah ya kalau di dalam dunia stakingnya kripto gitu. Jadi makanya saya pilih kripto sebagai jalan ninja saya. Crypto staking maksudnya ya. Jadi crypto staking atau staking kripto itu sebagai pilihan saya untuk berinvestasi di dunia kripto. Saya nggak paham trading, saya nggak paham future, saya nggak paham scalping ataupun apapun itu saya nggak paham gitu. Dan atau misalnya farming pun gitu, saya sangat khawatir dengan impermanent loss-nya. Nah, jadi ini adalah manajemen risiko saya, makanya saya cuma pilih staking. Dan salah satu alternatif terbaik staking itu ya bisa teman-teman dapetin di Binance. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi nanti ngebahas Binance, saya tunjukin nih alasan kenapa saya masih memilih Binance sebagai tempat staking saya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian dompet nih, kita klik dompet kanan bawah. Oke, di sini saya langsung masuk ke dompet penghasilan. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau saya memang akan menceritakan bagaimana portofolio saya gitu ya, apa adanya. Karena saya juga termasuk ya mungkin dibilang investor kecil banget gitu. Jadi ya mungkin ada yang cocok gitu profil teman-teman yang lihat di sini, lihat video ini mungkin cocok dengan profilnya, jadi bisa mungkin ya ikut-ikut dikit lah gitu berinvestasi. Jadi saya masuk ada di BNB Vault ini kayaknya otomatis gitu ya. Kalau ada sisa BNB langsung masuk di sini. Kemudian ada staking terkunci, ini yang lagi viral ini, Shiba Inu. Jadi saya juga staking sebanyak kurang lebih 2 juta koin di sini ya. Mudah-mudahan Shiba Inu bisa nyampe ke puluhan ribu dolar. Jadi 10 tahun lagi bisa cuan gitu ya. Kemudian ada Liquid Swap juga, Shiba Inu dan USDT gitu. Ini karena ada sisa Shiba aja sih saya cemplungin. Saya juga nggak bisa ngejelasin apa namanya Liquid Swap itu modelnya bagaimana, tapi resikonya yang paling tinggi itu adalah impermanent loss. Jadi ya bisa hilang sementara atau bisa hilang selama-lamanya. Dan itu adalah resiko yang nggak mau saya ambil. Oke, jadi ini balik lagi ya. Balik lagi ke jalan ninja saya, yaitu staking gitu. Sekarang saya lihat, kalau ini lagi scroll di atas, ini adalah dompet ya. Nah ini portofolio saya, ini ada dompet spot, ini ya semacam sisa-sisa aja nih, sisa-sisa dari transaksi. Oke, kita kembali lagi ke masalah stakingnya di Binance. Kita ke halaman depan, kita klik di sini. Nah, di Binance ini ada banyak koin atau token yang bisa kita staking. Nah, jadi opsinya lumayan banyak dan teman-teman bisa staking di Binance. Mungkin kalau ada yang bandingin, oh ini PNT, EGLD, ARPA, NIR. Ini kalau kita staking di DEPS atau di di tempat resminya gitu mungkin lebih tinggi. Oke, it's okay, dan saya nggak nyalain ada yang teman-teman berpikir begitu, memang itu kenyataannya. Tapi kan kadang kita perlu riset mendalam ya. Artinya berapa sih gas fee-nya, berapa sih biaya kalau kita buka smart contract-nya, berapa sih kemudian faktor
macam-macam gitu ya. Nah, di Binance sendiri ibaratnya itu mereka sudah ngasih kita jaminan keamanan. Paling tidak tidak kena hack seperti itulah gitu. Dengan bunga tahunannya atau APY-nya memang lebih kecil banget. Nah, ini aja AXS Axie Infinity ya, ini aja cuma 115,25% per tahun. Sementara kalau kita staking di tempat lain itu mungkin bisa sampai lebih dari 200 ya mungkin ya gitu ya, APY-nya atau bahkan APR-nya gitu. Kemudian saya ambil contoh salah satu koin yang lagi saya mau staking nih. Saya lagi cek-cek nih koin ini. Sebenarnya saya sudah staking tapi di tempat lain, yaitu koin The Graph GRT. Nah, ini kalau dilihat di sini sebenarnya dia ada yang 90 hari nih, 60 hari, 30 hari, dan ini sudah habis. Jadi The Graph ini atau GRT ini sebenarnya itu bisa di semacam staking ya. Kalau di istilah mereka itu namanya diligit. Itu di jaringan Ethereum. Dan saya pernah baca salah satu artikel gitu ya, ada yang posting berapa sih cost yang dia butuhin. Ya lumayan gitu ya, gas fee-nya itu lumayan banget, lumayan banyak gitu maksudnya. Dan kalau kita cuman mau staking yang ya sekitar 100 atau mungkin bahkan 10, itu gas fee-nya jauh lebih besar daripada itu gitu. Maka di situ saya bilang tadi, Binance adalah alternatif bagi kawan-kawan yang pingin staking tapi tidak mau gas fee yang terlalu besar. Ya resikonya bunga tahunannya ya APY-nya juga kecil gitu loh, dibanding mungkin staking di tempat yang tadi saya bilang itu gas fee-nya besar gitu loh. Tapi begini teman-teman, jadi salah satu metode yang saya pakai ketika saya ingin staking di dunia kripto, itu saya akan membandingkannya di dunia fiat atau di dunia perbankan normal gitu ya, khususnya di Indonesia misalnya. Ini kan saya anggap staking itu perbandingannya kalau di dunia perbankan itu adalah deposito. Nah, kita bisa ngeliat tuh deposito di bank gitu ya, itu berapa sih per tahunnya ya. Mungkin teman-teman bisa Google, bisa cek berapa sih setahunnya biaya deposito gitu loh. 0 sampai 10 juta berapa, 10 sampai 20 juta berapa gitu ya, beda-beda. Tiap bank beda-beda, terus tiap jumlah rekening juga beda-beda. Sambil rata, buku rata biar gampang ngitungnya. Setahun 6%. Nah, dengan setahun 6% itu kalau kita ngelihat di sini, di kasusnya kita misalnya si GRT ini gitu ya, itu yang ada ready di Binance itu udah 13,56%. Artinya itu 2 kali lipat daripada bunga atau returnnya yang ada di perbankan normal. Ini kan menarik banget gitu loh. Dan setahu saya ya, kalau belum berubah nih, kalau di dunia perbankan normal itu sepertinya kurang lebih 10 juta mungkin ya. 10 juta itu minimalnya. Sementara kalau di Binance, coba kita klik. Ini jumlah minimal terkuncinya adalah 1 GRT. Berarti kalau 1 GRT, coba kita lihat ya. GRT ini bentar. Nah, GRT ini sekitar 0,8 USDT ya, 0,8 US dollar, berarti mungkin sekitar 12.000 ya, 12.000. Kalau 1 US dollar sekarang 14 ribuan, berarti ini sekitar 11.000, 12.000 atau tertinggi 13.000. Artinya minimal yang teman-teman bisa dalam tanda kutip depositoin atau masukin ke staking itu cuman 13.000. Ya kan, ini kan menarik banget gitu loh. Karena kalau di dunia perbankan biasa jelas nggak bisa gitu. Ya kita harus 1 juta deh mungkin ya, ada 1 juta gitu loh. Artinya tadi seperti yang kita lihat di sini,
minimal stakingnya adalah 1 ya, ini 1,01 gitu loh. Artinya dengan 13.000 itu teman-teman sudah bisa staking atau deposito gitu ya. Ini saya mohon maaf nih kalau misalnya ada yang salah saya membandingkan, bisa teman-teman koreksi deh gitu loh, karena itu hanya pemahaman saya aja gitu bahwa staking sama dengan deposito gitu. Mungkin nanti akan ada yang bilang, oh nggak bisa, kalau deposito itu ada penjaminnya, ada perbankan itu ada lembaga penjaminnya segala macam. Oke, kita setuju, saya setuju banget di situ. Jadi nggak bisa kita mungkin apple to apple banget, kita nggak bisa. Tapi artinya dengan metode diversifikasi investasi untuk staking kripto khususnya di Binance itu menurut saya ya nggak ada salahnya dicoba gitu loh. Ini kan bentuk diversifikasi investasi kan gitu loh. Jadi mungkin ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman gitu. Saya nggak ngajak ayo dikeluarin deh depositonya dari bank-bank itu pindahin kripto, nggak gitu juga gitu loh. Ini kan manajemen risiko orang kan tentu beda-beda gitu ya. Nah, sorry, balik lagi ke sini. Jadi kalau saya pikir-pikir, kalau saya punya duit 13.000 atau 10 kali lipatnya deh 150.000, ya saya bakal staking aja di GRT. Aduh, bos kecil amat, cuman 150.000 gitu ya kalau ngeliat harga tadi ya. Ya 10 tahun lalu juga kita nggak akan nyangka kalau Bitcoin harganya sekarang udah hampir 1 miliar gitu kan. Artinya kalau 10 tahun lalu saya punya 10 biji Bitcoin gitu, saya udah punya berapa tuh, 900 juta kali 10, saya udah punya 9 miliar. Ya kan gitu. Ya apakah kita The Grab ini atau GRT ini akan bernasib sama, ya kita nggak tahu gitu. Di tengah pilihan banyaknya koin yang ada gitu, ada PNT, kita nggak tahu apakah PNT ini ke depannya bisa menjadi nilainya besar atau tinggi gitu. Nah makanya itu saya bilang tadi di awal, kita harus riset. Kita harus benar-benar tahu token yang kita beli atau token yang kita akan investasikan itu value-nya ada apa enggak gitu loh. Ya apakah memang dia bagus buat kedepannya, ataukah memang fundamentalnya bagus. Kita tetap harus tahu hal-hal seperti itu. Kita nggak boleh asal-asal masuk aja tiba-tiba ya main amblas gitu aja gitu kan. Ya itu bagian dari seni risetnya ya di dunia investasi kripto kayak gitu. Jadi mungkin itu dulu nih perkenalan saya malam ini tentang Binance. Mungkin besok-besok sambil saya cari-cari tahu lagi juga fitur-fitur yang lain ini gunanya apa. Teman-teman bisa standby di channel yang udah ngebagiin video ini. Bisa di subscribe kalau suka, bisa di like juga, bisa di share ya, atau ditonton aja deh gitu loh. Ada manfaatnya mudah-mudahan buat teman-teman semua dan terutama buat saya deh gitu ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.